Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani, kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke salah satu desa di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang terletak di atas puncak bukit, yakni di Desa Kedaro. Akibat letaknya serta memang tipe iklimnya yang demikian, maka desa ini sangat rentan mengalami kekeringan, sehingga rata-rata masyarakat desa beradaptasi dengan menerapkan pola tanam padi, palawija, dan biro. Tanaman palawija dapat berupa jagung dan kacang-kacangan, serta tanaman perkebunan seperti tembakau. Di samping itu, masyarakat Kedaro banyak memelihara ternak, baik unggas, kambing kerbau, dan sapi sebagai cadangan kebutuhan keluarga. Pada sekitar tahun 2017, sumber pendapatan masyarakat lainnya juga adalah dari tambang emas tradisional, meskipun belakangan ini sudah mulai berkurang dan fokus lagi ke sektor pertanian. Masyarakat Desa Kedaro menyadari bahwa sektor pertanian adalah penopang utama sumber penghidupan mereka, sehingga pihak desa setempat sangat mendukung keberadaan kelompok-kelompok tani yang ada. Belakangan terdengar kabar bahwa pengurus gabungan kelompok tani sudah dapat mengakses dana desa, sehingga dibangunkan gedung Pusluhdes yang juga sekalian sebagai sekretariat Gapoktan Maju Bersama Kedaro. Saya berpikir bahwa ini sesuatu yang menarik untuk menggugah masyarakat petani khusus di Desa Kedaro sendiri untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, maupun menginspirasi masyarakat di desa lainnya yang belum mendapat dukungan dari pemerintah desanya. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita dengar keterangan beberapa tokoh di desa ini. Saya berpikir kita mengadakan pertemuan sosialisasi, selalu kita pakai rumah ketua kelompok, bahkan kita pakai sekenamnya kepala dusun, sehingga terwujudlah niat untuk mengusulkan Pusluhdes itu di kepala desa. Nah, begitu kita sampaikan, alhamdulillah kepala desa langsung merespon lah begitu. Merespon. Ya, nantilah kita masukkan di anggaran dana desa 2020. Kita usulkan 2019 waktu itu. Nah, 2020 terwujudlah usulan kita itu. Strateginya SIDE lobby ataukah resmi melalui musrenbang des? Sebelumnya kita di belakang layar kita bicarakan. Lobby ya? Iya, kita lobby. Nah, terus? Kita lobby lewat di luar tugas kepala desa lah kan. Saya datangi rumahnya, bahkan kita ketemu di satu tempat. Itu yang saya sampaikan. Akhirnya itulah yang dibawa dibicarakan di musrenbang des. Ya. Terus setelah realisasi, bagaimana proses? Kalau masalah realisasinya itu sebenarnya lah desa yang langsung mengerjakan itu, kita terima jadi. Ya. Terus rencana penggunaan ke depan bagaimana? Rencana penggunaan ke depan agar kelompok tani ini lebih terkoordinir dan lebih maju dan berkembang, Pak. Itu rencana lewat sekretariat itu. Sebagai tempat belajar kan? Iya, sebagai tempat supaya kita hendak pertemuan, supaya kelihatan lah Kedaro, kelihatan ada perubahan dan kemajuan. Ya, terima kasih. Jadi dalam proses perencanaan pembangunan desa, tadi kita berprinsip pembangunan yang partisipatif. Jadi menggali informasi terkait dengan kebutuhan masyarakat, baik di infrastruktur pertanian maupun infrastruktur jalan. Nah, pada saat perencanaan pembangunan desa itu, kami undang lembaga-lembaga yang ada di desa, yaitu kelompok tani, kemudian lembaga LPM dan lembaga yang lain,
sanalah kita berdiskusi bersuara untuk menggali aspirasi yang berkembang dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga berdasarkan usulan semua kelompok tani agar pemerintah desa membuatkan gedung balai Posludes. Nanti mungkin bisa terintegrasi dengan sekretariat Gapoktan. Di sana mungkin sebagai tempat bermusyawarahnya para kelompok petani terkait dengan program-program pertanian, sehingga kepala desa mengeluarkan kebijakan untuk membangun gedung Posludes dimasukkan dalam APBDes, sehingga pada tahun 2019 alhamdulillah gedung itu bisa terbangun dari program dana desa. Kami anggarkan itu dari dana desa. Nah, status tanah itu dihibahkan oleh pemiliknya kepada desa, sehingga gedung tersebut menjadi aset desa dan tanahnya juga menjadi aset desa. Nah, begitu. Terus dasar atau peraturan atau regulasi yang digunakan oleh desa untuk bisa memberikan ini apa ada. Nah, memang berdasarkan regulasi yang kami pakai adalah Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, di sana sudah dijelaskan lebih luas bagaimana memberdayakan petani, membangun sarana prasarana pertanian. Itu diperbolehkan menurut regulasi yang ada terkait penggunaan dana desa. Sehingga itu menjadi pijakan hukum kami dalam membangun gedung Posludes tersebut. Oke. Terus ke depan ini yang namanya bangunan ini kan perlu perawatan masih. Nah, apakah ini menjadi tanggung jawab desa atau Gapoktan atau Posludes? Mungkin langkah kami ke depan kita akan berkolaborasi juga dengan Gapoktan. Kan? Mungkin ada bagian dari Gapoktan, ada bagian juga tanggung jawab desa, karena bagaimanapun gedung itu merupakan aset milik desa. Iya. Nah, cuman tapi untuk membangun rasa kebersamaan, kemudian rasa memiliki, tapi bagaimanapun juga desa ini kan prinsip desa itu, asas desa itu kan partisipatif. Iya. Nah, hari ini supaya semua berpartisipasi dalam membangun desa. Ada bagian dari masyarakat yang membangun, ada bagian dari pemerintah itu sendiri. Oke. Seandainya nanti setelah digunakan oleh Gapoktan, kemudian ada terasa misalnya perlu diperluas misalnya oleh Gapoktan sendiri atau Posludes misalnya, apakah itu masih bisa dimungkinkan? Bagaimana caranya? Nah, kami terkait dengan perluasan gedung misalnya. Ya. Kalau memang sangat urgent, sangat dibutuhkan, kalau memang ada lahan lagi, bagaimana juga kemampuan dan anggaran desa dan prioritas penggunaan dana desa pada tahun-tahun berikutnya. Itu kita berdasarkan kebutuhan dan kajian-kajian yang mendalam nanti kalau berkaitan dengan pengembangan dari gedung tersebut. Terus kira-kira bagaimana ke depan rencana kita pergunakan? Kita pergunakan sebaik mungkin untuk memanfaatkan bersama-sama dengan Posludes, baik itu kelompok tani dengan desa sendiri yang membangunkan kita. Dan kita sangat-sangat bersyukur dibangunkan balai pertemuan untuk kelompok tani. Mudah-mudahan itu balai Gapoktan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada berapa kelompok tani yang bisa? Sebenarnya kalau tidak salah di desa Kedara itu 42. Itu sampai 62. Ya, 42. Jadi harapan yang mudah-mudahan ke depan desa
akan mengembangkan lebih besar supaya bisa kita punya Bali yang lebih besar lagi. Terima kasih. Itulah sahabat, keterangan beberapa tokoh di Desa Kedaru tentang bagaimana akses petani terhadap dana desa untuk membangun Pusluhdes atau Sekretariat Gapoktan. Mereka sangat bersyukur dan sekarang ini anggota dan pengurus Gapoktan tengah bersiap-siap untuk meresmikannya. Kita doakan saja bersama, semoga sukses. Sekian dulu, semoga informasi ini bermanfaat serta menginspirasi kita semua. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar selalu mendapat informasi terbaru dari saluran ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.